Terima kasih atas kesempatannya. Aku perwakilan dari Sumatera Tim. Di sini kita berdua, aku dengan Kak Salma. Oke, langsung mulai aja ya. Jadi kita di sini sebagai e-commerce yang baru, jadi kita tuh ingin meng-ensure bahwa e-commerce yang baru kita rilis atau yang baru kita bangun ini tuh punya visibilitas yang jelas terhadap business dimension gitu. Kenapa kita harus punya visibilitas yang jelas? Karena apalagi tujuannya selain untuk meningkatkan profit gitu ya dari perusahaan. Maka dari itu kita kepengen meningkatkan performance juga dari monitoring dashboard. Nah, jadi sebagai solusinya adalah kita membuat satu widget atau tools yang bisa mempermudah nggak cuma dari segi C-level aja, tapi dari divisi yang lain untuk melakukan monitoring dari proses bisnis tersebut gitu ya. Nah, dari datasheet yang ini, dari sales performance, marketing performance, dan business development, kita bisa memvisualisasikan sehingga nantinya kita bisa tahu dan mengambil kesimpulan step apa sih yang harus kita ambil berdasarkan data yang ada. Nah, solusi yang ingin kita provide adalah tadi yang sudah saya sebutkan, kita kepengen membantu stakeholders untuk memonitor berbagai macam aspek dari data yang tersedia. Kita mau memonitor sales performance, marketing, dan business development performance terkait A/B test. Kemudian dashboardnya juga akan memberikan informasi yang lebih deep gitu ya terkait indikator yang mungkin akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sales performance, marketing, dan bisnis tadi. Yang diharapkan nantinya ke depannya itu bisa dilakukan analisis atau decision making yang lebih lanjut. Gitu. Nah, tujuannya adalah ya of course untuk membantu C-level dan divisi yang lain untuk memonitor atau memantau proses penjualan, proses marketing, dan proses pengembangan bisnis. Nah, dari personanya itu yang ingin kita tuju dari dashboard ini ada C-level atau manajemen. Of course, mereka yang akan memberikan keputusan atau memutuskan sesuatu gitu ya dari hasil analisis yang kita lakukan. Kemudian operations team, marketing team, dan business development. Oke, user flow-nya ini seperti project sebelumnya, kita menganut asas simplicity atau kesederhanaan supaya user ini juga mudah untuk mengakses dashboard kita dan memahami gitu ya dashboard kita tuh sebenarnya tujuannya itu apa. Nah, dari kita masuk itu homepage, kemudian langsung kita bagi menjadi 3 section. Nah, nanti di setiap sectionnya ini baru ada penjelasan lebih lanjutnya. Nah, kira-kira prototipenya seperti ini. Oke, langsung aja kita ke dashboard-nya. Nah, ini adalah homepage-nya seperti yang saya sebutkan tadi. Di sini langsung terbagi menjadi 3 section. Nah, di sini di sini kami memberikan summary. Jadi untuk ya sekedar tahu ringkasannya lah, maksudnya rangkuman sebenarnya tuh di page A/B test itu ada apa, di page marketing apa, di page sales itu seperti apa supaya nggak nggak clueless banget gitu ya kalau misalkan mengakses pertama kali. Kemudian langsung aja ke, nah ini ada beberapa data yang bisa kita visualisasikan. Yang pertama terkait dengan top 5 customer city. Nah ini karena dari data customer city itu kan banyak banget ya, jadi kita nggak mungkin memvisualisasikan semuanya. Jadi kita meranking aja kira-kira dari segitu banyak city, dari segitu banyak kota, kira-kira kota mana yang
customer dari e-commerce kita tuh paling banyak gitu. Nah, tujuannya apa? Dibikin seperti ini. Balik lagi kepada tujuan bisnis ya. Kalau misalkan memang mungkin kita mau expand atau kita mau melakukan pemasaran lebih lanjut, itu dari data ini nanti kita bisa tahu either kita mau memaksimalkan di yang masih customer-nya jumlahnya masih sedikit, atau mungkin kita mau mengoptimalkan lagi nih di city atau di kota yang jumlah customer-nya masih banyak gitu. Nah, kemudian di monthly sales growth ini kita bikin perkembangan penjualan setiap bulan. Jadi ini bisa diatur waktunya. Kalau misalkan kita mau melihat perkembangan penjualan setiap bulan itu kayak gimana. Dan ini akumulatif ya. Jadi dari semua penjualan kita akumulasikan. Nanti kita bisa lihat di sini perkembangannya seperti apa. Kemudian di sini ada most ordered products by kategori. Nah, kembali lagi karena sebenarnya awalnya yang kita inginkan adalah most ordered products. Tapi karena data products ID-nya itu menurut kami kurang representatif, jadi gimana caranya supaya kita bisa tahu dan kita bisa menyimpulkan kira-kira produk mana sih yang di order paling banyak. Dan ketika produk tersebut di order paling banyak, kami berasumsi bahwa kemungkinan produk tersebut most profitable gitu ya. Tapi karena produk ID-nya itu kurang representatif, jadi kami bikinnya by kategori aja. Nah, di sini kategori Kamamesa Banho ya, yang paling tinggi dibandingkan dengan kategori produk yang lain. Kemudian di sini ada order review score, ini menunjukkan persentase review score yang ada dari data. Nah, di sini memang yang terlihat sih review score-nya 5, tapi kan kita nggak bisa langsung menyimpulkan bahwa oh reviewnya udah bagus nih, jadi kita nggak perlu improvement. Justru gimana caranya supaya yang ini tuh benar-benar bisa dikurangin banget, bisa diminimalisir banget, jadi angka 5-nya ini bisa terus naik gitu. Dan kemudian di sini ada total seller-nya. Dari sini kita berharap kalau misalkan kita tahu total seller-nya tuh either nanti mau menambah seller atau mungkin kita mengoptimalkan seller yang udah ada aja gitu. Di sini juga ada total order yang statusnya delivered. Kenapa kita ambil yang statusnya delivered? Karena order itu kan belum, maksudnya kayak pada saat customer itu order, tapi belum tentu melanjutkan prosesnya gitu ya. Tapi kalau misalkan total ordernya udah di tahap status delivered itu, ya kita asumsikan bahwa ordernya itu memang sudah selesai dan produk yang dipesan oleh customer itu memang sudah sampai di tangan customer gitu. Nah, di sini ada kita tambahin tools lain, maksudnya kita tambahin visualisasi lain, yaitu target sales per month. Harapannya adalah dari target sales per month ini kita bisa tahu dan kita bisa memonitor atau memantau gimana sih sales per month-nya itu sudah sesuai dengan target perusahaan atau belum gitu. Nanti kalau misalkan sales per month-nya sudah memenuhi target, atau misal contohnya kayak gini, targetnya 4.000 gitu ya, target sales-nya 4.000. Nah, di rentang tahun 2017 ini nantinya kita bisa tahu di tahun berapa aja sih yang sales-nya itu mencapai target atau mungkin melebihi target. Ternyata kan di sini baru dimulai di bulan Agustus tahun 2017. Nah, nantinya jadi kita bisa take action, maksudnya kenapa di bulan Januari sampai bulan Juli 2017 itu tidak memenuhi target, apa yang terjadi dan masalah apa yang bisa kita atasi gitu. Untuk di sales performance cukup. Untuk marketing performance aku oper ke Kak Salma untuk melanjutkan. Silakan Kak Salma. Terima kasih Kak Molly. Ya, aku izin stop share. Untuk share screen. Oke. Selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai
bagian marketing performance dari dashboard kami. Di sini ada 3 bagian utama untuk marketing performance. Untuk bagian pertama adalah bagian campaign performance. Di sini adalah performa keseluruhan dari campaign yang sudah yang dilakukan oleh tim marketing. Jika dilihat dari grafik ini, didapat bahwa campaign 4 merupakan campaign yang paling berhasil jika dibandingkan dengan campaign-campaign lainnya, dan campaign 2 adalah campaign yang paling kurang berhasil dilihat dari number of offer accepted atau penerimaan penawaran dari kampanye yang dilakukan tim marketing. Dari informasi yang ada di sini nanti akan bisa menjadi bahan referensi untuk pembuatan keputusan tim marketing supaya lebih meningkatkan strategi di kampanye 2 dan belajar dari strategi di kampanye 4 untuk melihat faktor kegagalan dan keberhasilannya. Kemudian di bagian kedua adalah bagian campaign. Di sini bisa dilihat dari web conversion rate dan juga purchase conversion rate masing-masing campaign. Di sini nanti user bisa input kira-kira ingin melihat performa campaign yang mana. Misalnya untuk campaign 4, di sini nanti kelihatan datanya. Kemudian jika ingin ke campaign 3 juga bisa diubah nanti data yang ditampilkan untuk masing-masing campaign akan terupdate. Untuk retention rate di sini menggunakan periode selama 30 hari yang diambil dari database. Kemudian selanjutnya adalah data customer profile based on selected purchase. Jadi di sini tim marketing ingin melihat kira-kira berdasarkan beberapa indikator bagaimana untuk data-data mulai dari education, status, birth year, pendapatan, hingga apa saja yang dibeli berdasarkan profil grup tersebut. Misalnya jika ingin mencari pembelian dengan purchase ID 10971, nanti akan keluar di sini datanya profil dari customer yang dengan ID pembelian 10971, kemudian apa saja item-item yang dibeli pada pembelian tersebut. Juga user jika ingin melihat kira-kira untuk orang-orang yang memiliki education yang memiliki tingkat education minimal college degree itu biasanya banyak membeli item apa saja dan income-nya berapa. Jadi di sini lebih untuk mengetahui profil-profil customer dari pembelian yang sudah dilakukan. Kira-kira seperti itu untuk penjelasan dari dashboard marketing performance. Kami membuat dashboard ini supaya simple dan juga cukup straightforward. Selanjutnya untuk A/B test results, di sini sebenarnya ada satu tim kami lagi, mungkin hari ini berhalangan hadir. Jadi kami akan menampilkan untuk bagian A/B test results. Di sini ada 3 bagian, ada A/B test result summary, kemudian yang di bawah itu ada statistical power-nya juga, dan juga z-test visualization. Kemudian di sini ada kesimpulan yang didapatkan berdasarkan A/B test yang sudah dilakukan. Bisa dilihat di sini ada rekomendasinya adalah untuk menggunakan landing page yang sudah ada, karena hasil tesnya cukup baik. Kira-kira itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin Kak Molly ada yang ingin ditambahkan sebelum kita sesi Q&A? Cukup, boleh langsung Q&A.
Oke, aku ya. Oke. Congratulations timnya Mbak Molly sama Mbak Salma sama Mbak Agita. Mbak Agita kemana ya? Kayaknya sibuk banget nih. Oke, sekali lagi aku suka dari yang project 1 juga sama ya, simplicity kills banget approach yang teman-teman pilih gitu kan untuk dashboard ini. So, silakan teman-teman ada yang mau ditanyakan untuk timnya Mbak Molly sama Mbak Salma? Yang mau ditanyakan? All good. All good. Oke, kalau gitu aku yang nanya deh. Pertama, aku suka sekali lagi dengan approach yang teman-teman pilih untuk project yang kedua ini, gitu kan. Namun, kayaknya ada beberapa hal yang mungkin bisa diimprove kali ya. Jadi gini, sebagai dashboard operation tuh, apa ya, kalau pengalaman aku, we love breakdown segitu sih. Jadi kalau ada satu visualisasi, kita cenderung untuk membreakdown gitu kan. Contohnya kayak tadi di bagian sales, teman-teman kayak bikin top 5 sales atau apa namanya jumlah sales sekarang berapa dan segala macam gitu kan. Itu bisa diimprove dengan gimana caranya bisa kita breakdown gitu si visualisasi atau metrik-metrik tersebut sehingga kita bisa apa ya menyusuri gitu. Oh, ini datangnya dari mana, ini datangnya dari mana gitu. Jadi penting banget di sebuah dashboard operation itu tadi tools buat nge-breakdown sebuah metrik gitu kan. Karena apa ya mungkin tadi sempat di-mention juga sama Mbak Zaki ataupun kelompoknya Mas Dito bahwa ketika kita mempunyai sebuah apa ya metrik atau visualisasi, kita cenderung mencari korelasi gitu. Variabel ini dan variabel ini gimana ya korelasinya gitu kan. Instead of focusing only on the big picture gitu. Jadi itu mungkin poin pertama yang mungkin teman-teman bisa improve gitu ya. Bisa di breakdown lagi si visualisasi ataupun metrik yang ditampilkan. Kemudian tadi kayak di bagian sales gitu, contohnya kayak teman-teman bikin kayak oke, target sales bulan ini 4K misalnya gitu kan, $4.000 gitu. Nah, itu sebenarnya bisa dijadiin apa ya? Bisa dijadiin focusing dari sebuah dari dashboard sales itu sendiri gitu. Gimana caranya seluruh metrik atau seluruh visualisasi yang ada di dalam dashboard teman-teman itu bisa bisa berkontribusi ke si sales tadi gitu. Instead of dia kecil doang nih targetnya gitu kan, tapi kita ngelihatnya di mana tuh untuk si salesnya udah mencapai target atau belum gitu. Jadi kita bisa mulai dari oke, kita ada target 4.000, kita pengen monitornya gimana, ini di breakdown-nya seperti apa gitu. Jadi mulai dari bigger picture kemudian bisa di breakdown gitu. Jadi itu kayaknya apa ya? Rule of thumb, nggak rule of thumb juga sih, tapi kayaknya lebih senang orang operation itu membreakdown sesuatu dari hal yang besar gitu. Di bagian marketing juga kayaknya instead of apa ya? Kayak tadi teman-teman bilang kayak oke, misalnya kita mau mencari based on education atau mencari berdasarkan nomor ordernya atau nomor user ID-nya gitu kan. Kita bisa membuat langsung kesimpulan. Contohnya kayak tadi Mbak Salma tunjukin kita bisa mencari via apa namanya via education, misalnya dia udah sarjana atau enggak, kita bisa langsung memberi kesimpulan gitu. Oke, kita punya prosentase untuk yang graduate gitu kan, dia membeli sekian dari sisi retention, monetary ataupun frekuensinya gitu. Jadi dan itu langsung bisa di breakdown gitu. Jadi focusing on the bigger picture terus di breakdown gitu. Jadi itu kayak rule of thumb buat kita membuat sebuah dashboard untuk operation. Di bagian A/B testing aku suka banget teman-teman bisa menyelesaikan bagian A/B testing dengan baik dan kesimpulannya langsung detail gitu ya. Kita reject kita nggak bisa reject S0 gitu, langsung focusing di kesimpulannya terus ditampilin gimana caranya approach untuk dapat kesimpulan tersebut. So overall teman-teman meet dengan ekspektasi kami untuk project ini, so congratulations Mbak Molly dan Mbak Salma.